Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kembali lagi bersama saya Bu Sandiwardaningsih dalam blog kuliah keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini saya sesuai jadwal yang telah diberikan akan saya sampaikan tentang community mental health nursing. Jadi nanti setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep community mental health nursing, kemudian dapat menggambarkan bagaimana komprehensif nursing care itu melalui 3 tahap prevensi, level prevensi, dan dapat menggambarkan bagaimana nursing proses dalam community mental health nursing. Sebelum saya masuk ke topik yang akan saya berikan di sini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang overview mengapa topik tentang community mental health nursing ini harus disampaikan. Baik, seperti kita ketahui bahwa setiap orang yang hidup, setiap kehidupan itu pasti memiliki banyak masalah ya. Problem yang dihadapi oleh setiap orang bisa berupa problem atau masalah yang kaitannya dengan fisik, kaitannya dengan psikologis, kemudian sosial, kultur, serta spiritual. Ya, kita contohkan saja dalam kondisi yang sekarang ini, dalam pandemi COVID-19 ini, semua aspek problem yang ada di sini ini, baik itu fisik, kemudian sosial, kultural, itu menjadi hal yang harus dihadapi oleh setiap orang. Dan secara langsung maupun tidak langsung, masalah-masalah ini akan mempengaruhi psikologis setiap orang. Ya, kita belum mengetahui ya, pada contohnya misalnya pada kondisi bencana ya. Kondisi sekarang ini juga termasuk di dalamnya adalah bencana. Contohnya problem sosial misalnya, dengan kondisi COVID-19 ini tentunya kita dibatasi berhubungan dengan orang lain karena ada social distancing, ada physical distancing. Semua pekerjaan dilakukan dari rumah, orang harus stay di rumah gitu ya, harus tinggal di rumah, dan itu yang kemudian akan mempengaruhi pada setiap orang. Mungkin akan timbul kebosanan, mungkin akan timbul lelah, capek dengan kondisi seperti ini, bertanya-tanya kapan akan berakhir dan lain sebagainya. Dan kondisi tersebut lama-kelamaan jika seseorang itu tidak mempunyai coping terhadap masalah yang dialaminya, maka itu akan dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang dan lebih parahnya akan berisiko mengalami gangguan kejiwaan. Dan kondisi-kondisi ini perlu adanya recovery atau memerlukan recovery. Siapa yang menyampaikan adalah tenaga kesehatan, khususnya kalau kali ini kita akan bicara tentang community health nursing. Jadi fokusnya atau pelakunya adalah perawat jiwa. Nah, perawat jiwa ya. Nah, sebelum masuk ke tema CMHN juga, kita tahu bahwa mental ill health atau kesehatan jiwa seseorang itu menjadi beban ya, beban bagi seluruh orang yang ada di sekitarnya maupun terhadap orang itu sendiri. Kalau kita melihat dari lingkaran ini merupakan beberapa kondisi di dalam masalah fisik yang semuanya akan mengakibatkan beban bagi setiap orang. Pada contohnya misalnya orang yang mengalami diabetes ya, diabetes ini ada sekitar 1% orang yang mengalami diabetes, bahwa diabetes itu
selain masalah fisik yang dialami, dia bisa menimbulkan beban bagi orang tersebut maupun bagi keluarganya. Jadi seseorang yang menderita diabetes misalnya, dia kemudian akan harus setiap saat memerlukan pengobatan rutin yang tidak bisa berhenti gitu ya, tidak bisa dihentikan, maka tentu saja secara finansial, walaupun sekarang kondisinya masih sudah ada di BPJS ya, namun tentunya itu juga akan mengakibatkan beban bagi sebagian orang, baik itu beban secara material maupun secara psikologis, maupun beban secara support ya. Nah, kalau kita ketahui di sini tadi, siapa yang menduduki barisan terdepan penyakit yang berpotensi menyebabkan beban bagi setiap orang atau keluarganya atau pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari angkanya adalah neuropsychiatric disorder, kemudian injury dan HIV/AIDS ya. Ini berdasarkan sumber dari WHR ya, tahun 2002, bahwa neuropsychiatric disorder mengalami atau dapat menyebabkan seseorang itu 13% mengakibatkan beban bagi dirinya, keluarganya, atau orang lain di sekitarnya termasuk dengan pemerintah. Jadi kalau kita ketahui sama dengan kondisi penyakit diabetes atau penyakit-penyakit kronisnya, sebagian besar adalah penyakit kronis. Tentunya orang dengan neuropsychiatric disorder, dia memerlukan pengobatan yang cukup lama atau bahkan seumur hidup, sehingga orang tersebut akan mempunyai beban atau keluarga akan mempunyai beban. Kenapa ini lebih tinggi? Karena berbeda dengan orang diabetes mellitus, orang yang mengalami neuropsychiatric disorder itu tentu secara kondisi psikologis maupun kognitif itu akan dapat berpengaruh. Sehingga apa? Berbeda dengan kalau misalnya penyakit diabetes, kalau dia sudah minum obat, tentu dia bisa bekerja lagi seperti biasanya. Nah, orang yang dengan kondisi neuropsikiatrik ini seringkali mengakibatkan kekambuhan, kemudian juga dia kurang mampu, jika tidak ditangani akan kurang mampu mengatasi masalah hidupnya ya. Demikian juga dengan penyakit-penyakit yang lain yang ada di 3 besar ini ya, HIV/AIDS maupun injury. Baik, selalu ada kaitannya. Ini salah satu contoh saja bahwa ada hubungan, ada korelasi antara major depression dan physical illness atau penyakit fisik. Jadi orang-orang yang ada di sini atau penyakit-penyakit yang diderita pada seseorang yang disebutkan di sini berpotensi mengalami depresi ya, mengalami depresi di dalam hidupnya. Jadi jangan salah, walaupun dia mengalami hanya yang kita lihat adalah mengalami stroke, mengalami TBC, tentu hal itu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya, karena dia seumur hidup akan harus mendapatkan pengobatan ya, atau dia mengalami stigma-stigma, atau mengalami diskriminasi, atau mengalami ya hal-hal yang lain yang kaitannya dengan itu, atau dia takut dalam menghadapi hidupnya. Ada kekhawatiran jika nyawanya tidak lama lagi misalnya, hal itu akan mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, yang paling tinggi masih tuberkulosis ya, sampai dengan 46% berpotensi mengalami major depression. Nah, kita akan menginjak pada rekomendasi WHR tahun 2001 ya. Jadi sejak tahun 2001 dari World Health Report ya, dari WHO itu telah merekomendasikan beberapa hal. Ada 10 hal yang
harus dijalankan atau direkomendasikan oleh negara dalam penanganan tadi kondisi mental, kesehatan mental. Ya, yang pertama adalah provide treatment in primary care. Jadi adanya pengobatan di layanan primer, contohnya puskesmas atau klinik-klinik ya. Pada tahun 2001 ketika rekomendasi ini disampaikan, negara kita belum memiliki undang-undang kesehatan jiwa. Jadi mungkin perlu diketahui oleh semuanya bahwa undang-undang kesehatan jiwa negara Republik Indonesia itu baru terbit pada tahun 2014. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada tahun 2001 ini kita pun belum menjalankan 10 hal yang ini ya, yang kita sampaikan ini. Waktu itu juga belum ada penanganan primary care ya, mental health di primary care. Mungkin contohnya gampangnya di puskesmas gitu ya, belum ada pengobatan. Kemudian adanya psikotropik atau obat-obatan di primary care tersebut ya. Jadi obat-obatan psikiatrik itu dulu belum ada di puskesmas ya, hanya beberapa jenis obat saja, obat-obatan untuk kondisi psikotik itulah, contohnya skizofrenia juga belum banyak tersedia, tidak semua puskesmas mempunyai itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan di community, nah, atau memberikan perawatan di komunitas, maksudnya di keluarga sendiri ya. Kemudian mengeducate the public atau memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat umum, sosialisasi ke masyarakat umum, apa itu mental health. Kemudian melibatkan komunitas, keluarga dan juga pasien. Kemudian ini poin nomor 6 ini menjadi pendorong untuk negara kita pada waktu itu untuk membuat sebuah legislasi ya. Jadi dengan adanya policy, ada undang-undang yang menaungi, maka harapannya program-program pun akan terselenggara dengan baik. Kemudian mendidik atau melatih human resources, dalam hal ini dokter dan perawat maupun tenaga medis yang berkaitan dengan mental health seperti psikologis juga ya, atau psikolog. Kemudian berhubungan dengan sektor lain ya, misalnya sektor sosial atau sektor agama, pendidikan dan lain-lainnya. Karena sebuah program kesehatan jiwa itu, kalau kita ketahui di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa kesehatan jiwa itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah misalnya faktor yang kaitannya dengan bagaimana pendidikan atau pola asuh di dalam keluarga, sehingga kita di dalam hal ini mengapa mesti kerjasama dengan sektor lain, supaya sejak dini orang tua itu sudah tahu bagaimana mendidik anaknya supaya tetap sehat jiwa. Kemudian monitor community mental health, pelaksanaannya ya, kesehatan jiwa masyarakat, dan didukung dengan sektor-sektor lain. Dan selanjutnya yang terakhir adalah didukung dengan adanya riset ya. Nah, dengan hal tersebut maka tentunya harusnya ada perubahan paradigma yang tadinya eksklusi menjadi inklusi. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh memisahkan masyarakat kita yang mengalami gangguan jiwa dengan masyarakat secara umum. Jadi mereka harus selalu dilibatkan, atau mereka tidak membedakan ya, atau tidak mengeksklusikan ya, pasien-pasien dengan mental health itu menjadi orang yang dipinggirkan, sehingga tidak semakin menderita pasien gangguan jiwa tersebut. Kemudian perubahan paradigma yang selanjutnya adalah dari biomedical to biopsychosocial approach ya. Jadi di sini bahwa
karena kita mengetahui bahwa faktor penyebab gangguan jiwa itu dari banyak faktor, maka kita tidak hanya mengacu bahwa paradigma kita itu tentang medikasi, tapi juga harus pendekatan dari biopsikologi sosial, terutama di dalam penanganan kesehatan jiwa ini tentunya kita harus melibatkan masyarakat, sehingga sosial itu pun menjadi di sini ya, social dimensi as key component of treatment. Jadi kita melibatkan masyarakat untuk melakukan treatment. Kemudian from bed to setting, jadi yang tadinya pasien itu hanya di kamarnya sendiri hanya di dalam pelayanan di ruangan, tapi kita harusnya sudah mulai bagaimana menyiapkan pasien-pasien gangguan jiwa itu kembali ke setting komunitas. Kemudian perawatannya dari hospital to community, from hospital to community. Jadi kalau dulu pengobatan ketika pasien gangguan jiwa cukup, setelah dirawat di rumah sakit jiwa cukup, sudah tidak dilanjutkan lagi, maka sekarang sudah harus berubah penyelesaiannya atau penanganannya, yaitu dari hospital to community. Jadi kita harus memperhatikan faktor komunitas, atau kita perawatannya itu melibatkan dengan community. Kemudian dari short term to long term care, sama ya dari tadi ya yang disampaikan di atas, bahwa tadinya bahwa perawatan itu hanya pendek ketika di rumah sakit jiwa saja. Ternyata kita harus mengubah paradigma itu menjadi long term care. Jadi setelah pulang ke rumah sakit, terus kenapa? Nah, ketika pulang ke dari rumah sakit, kemudian dia di keluarga maupun di komunitas juga harus menjalani rehabilitasi supaya hasilnya atau prognosisnya menjadi semakin baik. Kemudian dari kerja sendiri, misalnya dokter sendiri melakukan treatment menjadi teamwork ya, menjadi teamwork. Dari kerja individu menjadi kerja kelompok. Sudah tidak ada lagi ini kerja saya, ini kamu ya situ kerjakan sendiri, tapi tidak, kita harus teamwork. Dokter mempunyai kewenangan sendiri, perawat punya kewenangan sendiri, kemudian psikolog mempunyai kewenangan sendiri, dan apa masing-masing bekerja bersama. Patient center, pasien atau klien itu menjadi pusat dari perhatian dari tim itu, sehingga kita berusaha dari tim itu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian dari yang dulu treatment, kita menganggapnya sebagai service. Kalau treatment itu bersifat ini ya, cuma kepada pasien itu sendiri, bahwa dia adalah yang menjadi objeknya. Sedangkan kalau service itu pasien menjadi kalau dulu objek, sekarang menjadi subjek. Kemudian dari clinical kemudian ke public health ya, itu ada perubahan paradigma itu. Nah, selanjutnya kita harus memahami juga walaupun sudah ada penanganan, ternyata kondisi gap tentang kesehatan jiwa pada saat itu mengalami beberapa kondisi gap. Memang benar bahwa sebagian masyarakat yang mengalami gangguan jiwa itu sudah mendapatkan penanganan ya masing-masing, tapi ternyata tidak semuanya mendapatkan akses pelayanan. Tidak semuanya bisa menerima dan dengan pelayanan yang berkualitas. Adanya yang mengalami pelanggaran HAM seperti pemasungan, kemudian terpapar atau tidak terpapar dengan upaya promotif dan preventif. Jadi di sini ini menjadi kebijakan yang harus mengeluarkan kebijakan untuk menjadi bagian dari sistem kesehatan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2005 Allah memberikan cobaan pada bangsa kita. Pada waktu itu adalah adanya gempa dan tsunami di Aceh, Nangro, Darussalam. Waktu itu benar-benar kondisinya itu sangat mempengaruhi masalah kesehatan.
Sehingga bisa dibayangkan bahwa misalnya di semua yang mengalami atau sebagian besar orang yang mengalami tsunami dan gempa itu dia akan juga berimbas ke psikologisnya. Kita bayangkan berapa orang yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa, sedangkan di Aceh itu hanya ada satu rumah sakit jiwa. Bisa dibayangkan ya dengan penduduk segitu. Sehingga pada waktu itu kemudian ada inisiasi dari NGO ya untuk membiayai pelaksanaan CMHN atau memulai merintis CMHN yang ada di Indonesia tahun 2005 itu, yang dimotori oleh FIKUI, karena waktu itu memang belum banyak yang bisa mendapatkan akses ya tentang di NGO tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat areanya ya di sini bahwa ada 1-3% orang yang mengalami gangguan jiwa berat ini tahun Riskesdas tahun 2013. Tapi kemudian pada tahun 2018 ini sudah banyak mengalami peningkatan ternyata. Jadi sebenarnya kalau kita hanya berpangku pada gangguan jiwa berat saja memang itu jumlahnya sedikit. Tapi bisa dibayangkan bahwa orang-orang yang ada di luar sini ya. Nah, orang-orang yang ada di luar sini itu juga mempunyai potensi terjadinya gangguan jiwa. Misalnya tadi yang sudah saya paparkan di depan, misalnya bahwa ada kaitannya kondisi fisik atau penyakit fisik itu dengan gangguan jiwa, sehingga kita tidak ingin orang-orang yang mempunyai risiko masalah psikososial tersebut akan beralih menjadi gangguan jiwa. Nah, sehingga perlu diadakan promosi kesehatan dan juga pencegahan terjadinya gangguan jiwa maupun gangguan-gangguan yang lainnya yang kaitannya dengan baik itu gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa yang menyerang pada psikososialnya. Nah, ini data saja yang mungkin sudah agak jadul ya, tapi saya belum menemukan referensi yang baru bahwa tadi sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa memang gangguan jiwa itu mengakibatkan burden gitu ya, beban bagi masyarakat kita. Padahal pada waktu itu gangguan kesehatan jiwa itu belum menjadikan atau dijadikan sebagai program yang prioritas di negara kita. Nah, kalau kita ketahui yang di sini ya, ini area kesehatan jiwa versus pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ya. Ini ada area kesehatan jiwa, ini pelayanan kesehatan jiwa. Kalau kita lihat bahwa jumlah orang dengan ODGJ itu lebih sedikit daripada orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Kemudian populasi kesuas secara umum. Nah, kalau kita melihat dengan yang lain, maaf ini kebalik saya nulisnya ya. Jadi RSC itu di sebelah sini ya. RSC jumlahnya cukup sedikit. Kemudian layanan kesehatan yang lainnya lebih banyak. Sehingga layanan kesehatan lainnya pun ini harus juga terpapar dan dia menyediakan layanan untuk mengatasi atau memberikan pelayanan pada bidang kesehatan jiwa. Maaf ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat bahwa ini perpaduan optimal pelayanan kesehatan, kita ada kalau kita lihat dari sini ya pelayanannya itu, kita misalnya rumah sakit jiwa di Indonesia itu ada berapa? Sekitar 17 rumah sakit jiwa di Indonesia. Padahal kebutuhannya itu masih tinggi sekali gitu ya, kesehatan jiwa itu, pelayanan kesehatan jiwa itu. Sehingga kita bisa bayangkan apabila kita mengoptimalkan kondisi yang ada, maka biaya yang bisa dikendalikan oleh. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini biaya ya, biaya.
Semakin spesifik pelayanan kesehatan itu, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi ya. Jadi kalau misalnya di rumah gitu, kita nggak perlu biaya ya. Kemudian di puskesmas juga hanya memerlukan biaya untuk pendaftaran ya, dan itu terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemudian turun lagi ke rumah sakit umum, tentu biayanya akan lebih mahal sedikit, dan lebih spesifik lagi ketika ke rumah sakit jiwa, maka biayanya akan semakin tinggi. Namun demikian, kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat itu jauh lebih tinggi ketika dapat dipenuhi lebih tinggi ketika dia dilayani oleh di keluarga sendiri masing-masing ya. Contohnya misalnya di sebuah ruangan sekali shift misalnya ada 3 sampai dengan 4 perawat misalnya, sedangkan pasiennya ada 10 taruhlah atau sampai 15. Satu orang perawat dia harus berbagi dengan misalnya 2 sampai 3 orang pasien ya, sehingga pemenuhan kebutuhannya itu pun tidak akan bisa optimal. Nah, berbeda dengan ketika di rumah, satu orang pasien akan dirawat oleh seluruh anggota keluarga. Nah, ini makanya optimalisasi pelayanan kesehatan jiwa itu jauh lebih efektif, jauh lebih optimal jika melibatkan keluarga. Karena selain dari biayanya rendah, juga kebutuhan yang bisa terpenuhi lebih tinggi. Nah, selanjutnya, apa itu CMHN? CMHN adalah upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dengan tujuan pasien yang tidak tertangani di masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kemudian sifatnya adalah, nanti akan saya jelaskan bahwa ada komprehensif, holistik, dan paripurna. Kemudian tujuannya apa? Program CMHN ini adalah meningkatkan pengetahuan keterampilan pada petugas kesehatan, baik itu juga pada kader, juga pada keluarga yang sebagai basic dari pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, sebelum melaksanakan CMHN itu tentunya memerlukan pelatihan ya. Nah, di sini di CMHN itu ada 3 level pelatihan, yaitu pelatihan basic atau dasar, tengah, dan intermediate. Nah, saya akan langsung ke sini ya. Jadi fokus dari kegiatan CMHN ini adalah masyarakat yang sehat jiwa, yang ada di paling besar jumlahnya, risiko psikososial, dan gangguan jiwa. Nah, kalau kita lihat di sini ada sifat-sifatnya atau karakteristiknya, bahwa pelayanannya bersifat komprehensif, holistik, dan paripurna. Nah, apa itu holistik? Bahwa unsur dari penyebab kesehatan jiwa itu atau kesehatan jiwa itu dipengaruhi oleh beberapa aspek ya. Kalau dalam keperawatan kita sudah sangat kenal ya, bahwa pelayanan kesehatan itu atau asuhan keperawatan itu harus bersifat holistik. Holistik itu bio, psiko, sosio, spiritual, sosial ya. Jadi kalau kita melihat gangguan jiwa pun penyebabnya juga banyak dari beberapa faktor ini, tidak hanya faktor psikologis saja. Tadi bahwa kesehatan jiwa itu dipengaruhi oleh sosial juga. Misalnya kita sekarang seperti kondisi pandemi COVID ini ya, tentunya akan merubah secara sosial. Yang tadinya dia bisa bergaul dengan temannya, bisa hangout bareng-bareng temannya, dia harus di rumah saja. Nah, itu dalam kondisi orang-orang tertentu akan mengalami kejenuhan, lama-lama kejenuhan, dan memikirkan misalnya kapan ini berakhir pandeminya, kapan akan kembali lagi seperti dulu. Terus-menerus memikirkan itu, sehingga maka dia akan mempengaruhi juga faktor psikologisnya. Lebih beratnya nanti akan terjadi kalau tidak diatasi dengan baik, tidak ditingkatkan copingnya dengan baik orang tersebut, maka akan terjadi gangguan jiwa yang lebih parah lagi.
Nah, selanjutnya apa itu komprehensif ya, sifat yang kedua. Nah, komprehensif itu pelayanannya dari spesialistik ya, spesialistik, jadi dari rumah sakit jiwa, kemudian rumah sakit umum, kemudian klinik pratama dan keluarga. Nah, pelayanannya itu. Kemudian ini ya, ini komprehensif seperti ini. Dari keluarga, kalau keluarga bagus kemampuannya, dia tidak akan kambuh lagi misalnya, maka dia bisa hidup seperti biasanya. Kemudian jika tidak mampu, maka diserahkan pada atau minta bantuan dengan perawat puskesmas, kemudian di rumah sakit umum, kemudian lebih jauh lagi di rumah sakit jiwa. Nah, konsep keperawatan jiwa komunitas itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa selain masyarakat yang mengalami gangguan jiwa atau yang dikenal dengan nama ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, juga melayani atau berfokus pada masyarakat yang mengalami masalah psikososial atau sering disebutnya dengan ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa, dan juga anggota masyarakat secara umum. Nah, ini ya yang namanya 3 level dari prevensi atau pencegahan. Harapannya dengan adanya 3 level pencegahan ini, maka kita akan bisa mencegah terjadinya gangguan jiwa yang lebih parah lagi. Pencegahan yang pertama adalah primary prevention. Primary prevention itu mempunyai tujuan adalah health promotion dan mental health prevention. Hasilnya nanti adalah mencegah gangguan jiwa, kemudian memainten atau menjaga dan mempromosikan, meningkatkan orang yang masih mempunyai kesehatan jiwa yang optimal atau ya orang yang sehat jiwa. Itu menjadi fokus dari level prevention. Kemudian secondary prevention itu early detection of psychosocial problem and mental disorder. Jadi di sini kita menemukan kasus, mendeteksi orang-orang yang berisiko maupun yang sudah mengalami gangguan jiwa. Tujuannya apa atau output yang dihasilkan, yang diinginkan adalah mengurangi adanya terjadinya gangguan jiwa yang lebih parah lagi. Kemudian level yang ketiga adalah promote function socialization dan relapse prevention. Jadi di sini tujuannya adalah mengurangi akibat dari gangguan kesehatan itu, atau mengurangi adanya disabilitas atau ketidakmampuan akibat masalah kesehatan jiwa itu. Masyarakat yang mengalami ODGJ akan kembali lagi dan tidak kambuh dan bisa direhab mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi, peningkatan kognitifnya, sosialnya, psikomotornya, dan lain-lainnya ya. Nah, ini gambaran sumber daya manusia. Di Indonesia ada sekitar 50 rumah sakit jiwa, dan dengan tentunya skillnya kalau di rumah sakit jiwa kan memang skillnya hanya mereka berfokus pada gangguan jiwa. Tapi ternyata kita mempunyai vaskes yang lain atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Bagaimana dengan mereka? Nah, mereka supaya bisa melakukan 3 level prevention tersebut juga harus dilatih sehingga mempunyai kemampuan juga atau terpapar dengan masalah kesehatan jiwa. Karena apa? Kalau kita ketahui nih, misalnya berbanding lurus, orang akan lebih mudah mengakses ke fasilitas kesehatan secara umum, misalnya puskesmas, klinik-klinik ya, daripada ke rumah sakit jiwa ya. Karena keterbatasan, misalnya kalau di rumah sakit jiwa bednya, keterbatasan pelayanannya. Tapi kalau fasilitas kesehatan itu yang di primer itu juga melayani kesehatan jiwa itu, maka beban rumah sakit jiwa itu akan mengalami penurunan, dan pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa atau resiko juga dapat tertangani dengan baik, dan yang pasien yang klien yang sehat jiwa itu tetap dalam kondisi sehat jiwa.
Ini ya, menurut info Datin tahun 2017 kita bisa melihat ya bahwa perawat kesehatan jiwa di Indonesia itu hanya 0,34% yang khusus menangani gangguan jiwa, ya, menangani kesehatan jiwa. Bisa dibayangkan yang mempunyai kemampuan itu masih sangat sedikit, padahal kebutuhannya meningkat. Sehingga tadi itu berdasarkan rekomendasi dari WHR bahwa kita harus meningkatkan human resources kita atau sumber daya kita supaya mampu memberikan pelayanan walaupun dia bukan perawat kesehatan jiwa yang khusus atau yang spesialistik. Kembali lagi ke jenis-jenis ya, tadi kita sudah ada mengenal level prevention. Nah, di sini contoh aktivitasnya. Ya, nanti ini pasti akan berguna untuk kita biar supaya mempunyai gambaran. Oh, kalau primary prevention itu kegiatannya apa sih gitu. Jadi primary prevention itu targetnya adalah anggota masyarakat yang belum mengalami gangguan jiwa. Dilihat dari kelompok usia, ya, misalnya anak-anak, remaja, orang dewasa dan lansia. Aktivitasnya adalah apa? Contohnya health education program atau pendidikan kesehatan. Kemudian stimulasi tumbuh kembang. Kemudian penjelasan pada masyarakat tentang kesehatan jiwa. Kemudian ada stress management juga dan parenting prevention. Misalnya tadi dengan dengan Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan bekerja sama Dinas Kesehatan bekerja dengan Dinas Pendidikan, dinas yang agama ya, yang mengalami dengan agama, sehingga ketika orang misalnya mau menikah itu dia sudah tahu bagaimana menjadi orang tua itu. Nah, itu masuk di dalam level primary prevention kegiatannya. Kemudian ada pencegahan penggunaan narkoba, pencegahan terjadinya suicide. Nah, ini termasuk di dalam level primary prevention. Nah, kalau secondary prevention siapa? Targetnya adalah anggota masyarakat yang mempunyai resiko atau menunjukkan masalah kesehatan jiwa, problem psikososial gitu ya. Aktivitasnya adalah pengenalan kasus atau early case finding atau screening ya, screening kesehatan atau penemuan kasus, screening. Kemudian penanganan suicide. Kalau tadi pencegahan ini sudah terjadi orang yang mengalami suicide, itu setelah ini mau diberikan program apa. Kemudian terapi modalitas juga termasuk di dalam secondary prevention. Nah, follow up atau rujukan kasus. Nah, kalau primary prevention, tertiary prevention apa targetnya? Anggota masyarakat yang sudah dalam proses rehabilitasi. Jadi pasien-pasien yang sudah kembali dari rumah sakit jiwa, kemudian di sana sudah mempunyai keterampilan-keterampilan, di masyarakat kita ulangi lagi dan kita lanjutkan program-program yang sudah dilakukan di rumah sakit sehingga pasien itu bisa continue untuk mendapatkan penanganan di masyarakat. Contoh aktivitasnya adalah social support program ya, atau program dukungan sosial menggunakan sumber-sumber yang ada di komunitas. Contohnya kegiatan gerakan peduli kesehatan jiwa yang ada di puskesmas. Kemudian ada latihan kerja, kemudian ada latihan senam otak dan lain sebagainya. Jadi program-program yang bersifat rehabilitasi. Kemudian stigma, pencegahan stigma ya, program pencegahan stigma bagi mereka, karena pasien-pasien yang sudah menjalani rehabilitasi, dia seringkali masih mendapatkan perlakuan atau stigma di masyarakat, sehingga ini juga perlu dilakukan. Karena apa? Pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan tersebut, ketika dia mendapatkan stigma, tentu akibatnya akan lebih parah lagi dan mungkin akan tidak mendukung terjadinya proses rehabilitasi itu sendiri. Nah, fokusnya adalah tadi sudah saya sampaikan, kegiatan CMHN ini fokusnya adalah individu,
kemudian keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi kita tidak hanya pada individu. Tadi kalau perubahan paradigma tadi ya, kalau dulu kita cuma individu saja, pasien saja yang kita fokuskan, kasihan dia karena dia harus menjalani gangguannya itu sendiri atau penyakit yang dialami itu sudah merupakan beban sendiri, maka dia membutuhkan dukungan dari keluarga maupun kelompok dan di komunitas itu. Sehingga kalau keempat fokus ini bisa kita jalankan dengan baik, pasien juga mengerti bagaimana mengatasi masalahnya, keluarga juga mendukung, grup yaitu kelompok-kelompok pasien dan juga yang mengalami psikososial maupun yang mengalami gangguan jiwa itu bisa menjalani dengan baik dan melakukan saling mendukung di dalam sebuah grup, maka itu akan lebih baik. Dan juga komunitas. Nah, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat belajar. Silakan jika ada yang perlu diskusikan, kita lanjutkan di ELS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.